Oke, kita lanjut lagi ke soal berikut. Kita punya soal, pada reaksi 20 gram seng dengan 7 gram belerang, terbentuk 25 gram seng sulfida. Nah, sekarang apabila 36 gram seng direaksikan dengan 35 gram belerang, sesudah reaksi, sisanya unsur apa dan banyaknya berapa gram. Diberikan ini ada 5 option A, B, C, D, dan E. Pertama-tama kita harus cari dulu perbandingan tetap unsur seng dan unsur belerang dalam seng sulfida. Kita buat dulu data diketahui. Jadi mula-mula kita punya 20 gram seng, 7 gram belerang, dan terbentuk 25 gram seng sulfida. Dari sini kita dapat lihat bahwa 20 ditambah 7 itu sama dengan 27. Artinya ada salah satu unsur yang habis dan ada salah satu unsur yang lain yang bersisa. Untuk mencari reaksi pembatasnya, kita gunakan massa relatif unsur. Untuk seng, massa relatifnya 65,5, sedangkan untuk belerang adalah 32. Kemudian kita bagi gram unsur yang tersedia dibagi dengan massa relatifnya. Untuk seng berarti 20 gram dibagi 65,5 kurang lebih 0,3, sedangkan untuk belerang adalah 7 gram dibagi 32 kurang lebih 0,22. Nah, sekarang kita pilih angka yang terkecil dari 0,3 dan 0,22. Yang paling kecil adalah angka 0,22. Berarti belerang adalah reaksi pembatasnya. Sehingga kita dapat menentukan tahap reaksi belerang habis semuanya sebanyak 7 gram. Karena yang terbentuk itu ada 25 gram produk dari hukum kekekalan massa, berarti kita dapat menentukan berat seng yang bereaksi yaitu 25 gram dikurang 7 gram. Yaitu sebanyak 18 gram seng. Sehingga 18 ditambah 7 sama 25. Ini artinya pada mula-mula seng itu berlebihan. Dia berlebihan 2 gram. Nah, dari sini kita tahu bahwa perbandingan unsur seng dan belerang akan selalu sama menurut hukum perbandingan tetap. Jadi untuk reaksi berapapun seng dan belerang pasti perbandingannya adalah selalu 18 banding 7. Jadi massa seng dibanding massa belerang adalah 18 banding 7. Sekarang kita gunakan kondisi kedua. Kita tuliskan dulu perbandingannya. Sekarang untuk kondisi kedua, diketahui ada sengnya 36 gram, kemudian belerang 35 gram. Kita tentukan reaksi pembatasnya. Ternyata angka terkecilnya adalah seng. Berarti sengnya habis 36 gram. Untuk belerang, kita cari belerang bereaksi yaitu 36 gram seng dibagi angka pembanding seng 18 dikali angka pembanding belerang. Berarti belerang yang bereaksi adalah sebanyak 14 gram. Dari sini kita dapat melihat bahwa untuk hasil reaksi sisanya untuk seng 36 gram semuanya habis bereaksi, sedangkan untuk belerang mula-mula 35 gram bereaksi 14 gram masih tersisa 21 gram. Jadi jawaban yang benar adalah untuk option E. Oke, untuk soal berikut. Persen massa magnesium dalam senyawa magnesium sulfat adalah berapa persen? Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu massa jenis relatif dari setiap unsur. Untuk Mg, massa atom relatifnya 24. Untuk sulfur adalah 32. Dan untuk oksigen adalah 16. Kita tuliskan dulu terlebih dahulu. Kemudian untuk mencari rumus persen massa, untuk Mg, rumusnya adalah banyak atom Mg yaitu 1 dalam senyawa dikali Ar atau massa relatif Mg dibagi Mr atau massa molekul total dikali 100%. Kita masukkan angka-angkanya berarti 1 dikali 24 dibagi Mr-nya yaitu jumlah seluruh massa atom relatif. Jadi untuk Mg 24, S 32 dan kemudian O itu ada 4 atom dikali 16. Sehingga persentasenya adalah diperoleh sebesar 20%. Oke, next untuk soal berikut. Massa nitrogen yang terdapat dalam 720 gram pupuk urea CONH22 adalah apakah 120, 224, 336, 360, atau 480. Kita cari dulu persen massa nitrogen dengan rumusnya yaitu 2 itu banyak atom nitrogen dikali Ar nitrogen yaitu 14 dibagi Mr dari CONH22.
Jadi persentase massanya adalah 46,667%. Berarti kita dapat hitung massa nitrogennya adalah 46,7% dikali 720 gram, yaitu besarnya adalah 336 gram. Oke. Sekian dulu untuk video soal kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like untuk materi video ini berikutnya. Oke, terima kasih.